sistem online, sistem digital, dan Zoom ini adalah proyek daripada antikris. Untuk apa? Untuk mengendalikan seluruh dunia tanpa kita sadari. Kita begitu senang dengan gadget-gadget yang kita pegang sekarang, tetapi di situ ada roh antikris. Karena memang gadget ini disiapkan. Gadget itu artinya gawai. Gawai itu artinya, gadget itu gawai. Gawai itu dari bahasa Melayu artinya apa? Budak. Jadi pegawai artinya apa? Orang yang diperbudak. Jadi saya juga termasuk orang yang diperbudak. Kita harus sadar itu. Tapi kita bangga, wes pegawai negeri. Enggak, budak. Kenapa? Kita terima gaji. Gitu. Akhirnya kita mengikuti sistem, takut dipecat. Nanti saya sampaikan, supaya kita tidak pernah takut kehilangan apapun juga. Kita harus berani meninggalkan fasilitas dunia, baru berkenan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Senin sampai Jumat yang kita cari bukan Tuhan. Ya. Kita begitu banyak ya ke dalam kehidupan kita. Waktu kita habis untuk dunia yang sementara. Baik, saya akan bacakan dulu firman yang Tuhan sampaikan dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Di sini saya akan kombinasikan antara versi terjemahan lama dan terjemahan baru. Kalau terjemahan lama itu dicetak tahun 1954. Kalau terjemahan baru 1974. Ya, karena di situ harus dikombinasikan. Karena yang perjanjian lama bahasanya kadang ada yang agak unik buat kita yang lahir belakangan. Tapi ada banyak ayat juga yang lebih mendekati makna sesungguhnya dibandingkan yang ada di versi terjemahan baru yang dibuat itu. Sehingga kita perlu banyak belajar. Tapi kalau kita hanya mendengarkan, menerima dari yang menyampaikan, entah itu pendeta, entah itu siapapun juga, kita tanpa meneliti sendiri, kita akan tersesat. Dan banyak di akhir zaman ini yang sudah disesatkan. Dan bagi yang menyesatkan, akan diikat lehernya dan dibuang ke tubir laut. Mari kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ini saya baca dari terjemahan lama. Atau barang yang ada di dalam dunia. Kalau di dalam terjemahan itu adalah dan apa yang ada di dalamnya. Kalau ini lebih spesifik barang. Karena barang ini adalah benda mati. Benda mati itu tidak punya roh. Tetapi spiritnya ada. Nanti saya jelaskan. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah di dalam dia. Selanjutnya, karena segala yang ada di dalam dunia, keinginan tubuh dan keinginan mata, kalau dalam terjemahan baru adalah keinginan daging, membuat banyak orang bingung. Daging, ya. Orang kawan-kawan yang dari Muslim juga dijelaskan daging bingung. Jadi sini lebih spesifik kenapa itu tubuh. Karena banyak yang Muslim juga yang mendengarkan tubuh. Dan keinginan mata dan hidup dengan jumawa. Kalau di situ bukan jumawa tapi keangkuhan hidup, kesombongan. Itu bukannya dari Bapa, melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap. Demikian juga keinginan duniawi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Dalam terjemahan baru, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendaknya akan hidup selama-lamanya. Amin. Ini nats utama, nanti saya akan bahas satu persatu. Jadi berapa banyak di antara kita, hampir di seluruh dunia, yang lebih mengutamakan kehidupan di dunia yang sementara ini dibandingkan kehidupan kekal yang tak terbatas nanti. Betapa sia-sianya hidup kita selama ini
Kita fokus untuk apa? Untuk kehidupan kita yang sementara. Bahkan kita lakukan dari pagi sampai malam dengan segala macam cara kita lakukan hanya untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup itu. Sadar atau tidak sadar itu. Celakanya banyak di antara kita, termasuk saya, kita melakukan langkah yang ironis. Kita fine-fine aja, kita merasa oke-oke aja. Kan saya sudah dibaptis, saya sudah percaya, saya melayani dan sebagainya. Tanpa sadar kita merasa mencintai Tuhan, tapi sebenarnya kita lebih mencintai dunia ini. Tanpa kita sadari, di mata Tuhan engkau tidak layak, saya tidak layak. Dan bahkan kita di dunia ini apa? Membuat diri kita menjadi raja bagi diri kita sendiri, bukan Tuhan yang menjadi raja. Bisa terlihat begitu banyak orang-orang kaya yang membangun rumahnya seperti kerajaan, sehingga begitu ketakutan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang memelihara atau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Prajurit itu selalu berjuang dan tidak memusingkan kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya. Dan komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan kita kecewakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, yang sisa hidup kita ini yang tidak akan lama lagi. Malam ini, siang ini kita ketemu, nanti malam, besok pagi kita nggak tahu kita masih ketemu apa kan. Tetapi luar biasa, gravitasi dosa menarik kita untuk lupa bahwa hidup kita bagaikan rumput yang saat ini segar dan tidak lama lagi dia akan mati layu. Seperti itulah hidup kita. Tetapi karena keinginan daging, kita lupa akan semuanya itu. Kenapa firman Tuhan melarang kita mengasihi dunia? Kalau kita bicara dunia, berbeda dengan bumi. World itu berbeda dengan earth. Ketika kita bicara dunia, maka kita sedang berbicara mengenai sistem yang ada di bumi ini, sistem yang mengatur di bumi ini. Itu yang kita tidak sadari selama ini. Kita pikir dunia, bumi sama. Bumi beda sama. Bumi adalah tempat di mana Tuhan memberkati kita. Tetapi sistem dunia itu menggiring kita untuk jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tiadakah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia ialah perseteruan dengan Allah? Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia, ia itulah menjadi seteru Allah. Kalau di terjemahan baru akan dikatakan bahwa barang siapa yang bersahabat dengan dunia musuh Allah. Hai kamu yang orang yang tidak setia. Kalau di sini dibilang berzina. Berzina, kita selama ini berpikir bahwa berzina itu adalah hubungan pria dan wanita yang tidak resmi. Yang tidak resmi di mata Tuhan. Tidak cuma itu. Jadi berzina yang dimaksud di sini adalah dalam roh, dalam jiwa kita. Ketika kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, bukan milik yang diperuntukkan oleh Tuhan buat kita, maka itu adalah berzina secara roh. Kita nggak sadari betapa sering kita berzina. Jadi lebih jelas ini perjanjian terjemahan lama daripada baru. Kalau di situ adalah hanya dibilang tidak setia, terlalu banyak ini. Jadi berzina, selingkuh. Ya, kita sering setiap hari selingkuh. Di hadapan Tuhan kita selingkuh, kita tidak setia. Kita pura-pura aja, kelihatannya ini, tapi hati kita selingkuh. Dan Tuhan tahu setiap apa yang kita ada di dalam hati kita. Itu yang membuat kita selalu tidak pernah hidup tenang. Karena
sebenarnya yang membuat tidak tenang ketidaksetiaan kita. Kita selalu berjinak secara spirit. Itu yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita mudah jatuh dalam dosa kenapa? Kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem dunia ini dari sejak semula sudah dikuasai oleh si jahat. Jadi kalau bicara dunia, kita bicara sistem yang sedang mengatur. Apa yang terjadi sekarang sama. Kemudian kenapa kita dilarang juga mengasihi barang-barang yang ada di dalam dunia ini, atau apa yang ada di dalam dunia ini? Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 21 sampai 24. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Tetapi apa yang terjadi? Kita berusaha sekuat tenaga sampai kita sakit. Untuk apa? Untuk menguasai seluruh isi dunia ini. Dari mana spirit atau roh yang seperti itu? Itu dari iblis. Iblis selalu menarik kita untuk meninggalkan Tuhan dengan segala tipu daya kita yang kita pikir. Kenapa dunia ini menjadi menarik? Karena apa? Karena dunia ini menarik kenapa? Karena satu, membuat kita gampang tergelincir mencintai dunia karena satu, menarik. Dua, memikat. Tiga, menggoda. Empat, menawarkan segala macam hal. Kebanggaan, pemujaan, kita dipuja, dan segala macam kenikmatan dunia. Itu yang menggoda kita. Tapi itu bukan dari Bapa, bukan dari Allah, itu dari dunia. Karena spirit antikris, spirit daripada iblis itu menguasai setiap kita, menguasai dunia ini. Sehingga kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka semuanya akan tumbang KO. Karena dia bermain tanpa kita kelihatan, tanpa kita ketahui. Seperti yang sekarang terjadi. Orang begitu banyak percaya dengan apa yang lagi diributkan selama ini. Ini hanya permainan sains, Pak Dokter. Kenapa? Ingat nggak ketika Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena dia makan buah pohon pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu sains sengaja menarik kita untuk jauh dari Tuhan dan kita berdosa. Itulah sistem dunia. Dari mana? Pernah nggak terpikir kenapa kok SD 6 tahun? Saya bolak-balik kalau setiap kali saya memberikan, kenapa? Ada yang berpikir nggak? Sistem ini sudah ada yang ngatur. SMP, SMA 6 tahun. Dia suka dengan angka 6. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6, tetapi dia belum dikuduskan. Karena manusia diciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan dia berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan hari ke-7. Jadi belum dikuduskan, sehingga orang-orang yang hidup dalam ketidakkudusan itu adalah dia dikuasai oleh roh antikris atau roh ketidakbenaran. Karena Kristus Allah adalah roh kebenaran. Bicara cinta, bicara perasaan, bicara hati. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau apa yang saya tampilkan, apa yang Bapak Ibu tampilkan, itu berasal dari dalam. Orang penakut akan terlihat dari wajahnya. Makanya firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kata, dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tetapi kenapa kita berselubung? Karena Tuhan ingin melihat senyum kita. Tetapi si iblis memanipulasi supaya kita tidak bisa punya senyum lagi. Tuhan menghidupkan kita di Kejadian 2 ayat 7.
aku meniupkan nafas kehidupan. Lewat mana? Lewat mana? Lewat hidup. Lalu sekarang kita diperintahkan untuk menutupi hidup. Itu manipulasi, itulah tipu daya iblis. Dan itu berhala. Jadi ketika kita melebihkan kemahakuasaan Tuhan dengan benda-benda ciptaan manusia, maka itu adalah berhala di mata Tuhan. Kenapa Tuhan kita tidak imani? Karena tidak kelihatan, tidak menarik. Kita lebih peduli sama orang-orang. Ya, makanya banyak idol-idol yang dimunculkan, influencer, supaya apa? Kita percaya dengan dia. Kita bilang roh yang ada dalamku lebih besar daripada yang di dunia ini. Tetapi apa? Sikap kita tidak menunjukkan apa yang kita imani, apa yang kita perkatakan. Padahal kuasa Tuhan ada di dalam diri kita apa? Lewat perkataan. Kenapa? Karena kita menggunakan God's breath, Theanustos, ilham, nafasnya Allah, nefesi, ruah. Itulah tanda kita hidup adalah bernafas. Lalu sistem sekarang mengatakan suruh itu semua. Tuhan marah. Saya katakan dengan tegas, Tuhan marah. Jadi kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, lepaskan hal-hal yang dunia paksakan kepada kita. Kalau tidak, percuma Anda beribadah. Karena yang menilai Tuhan, bukan kita yang mengukur Tuhan. Tuhan menilai kita di hati. Catat apa yang saya katakan. Tuhan marah karena orang mati, orang yang ditaruh dia punya apa? Kapas. Hanya orang mati karena kekuatan manusia. Makanya apa? Kekuatan apa? The power of tongue, kekuatan kita bicara itu ada di nafas. Makanya ketika orang sudah mati dia nggak bisa berbicara, nafasnya udah nggak ada. Jadi kenapa? Kita pinjam nafasnya Tuhan sebenarnya. Itu sebenarnya Pak. Kita pinjam nafasnya Tuhan. Kita bisa hidup ini karena Tuhan. Saya bisa begini-begini karena Tuhan. Begitu nafasnya dipanggil, tubuh ini langsung tumbang. Jadi nafasnya itu yang penting. Nafas ini adalah tanda adanya Allah di dalam diri kita. Amin. Nafas ini ada Allah dalam diri kita. Kita bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tapi kita nggak percaya bahwa Roh Kudus. Cuman baca-baca doang. Jangan hanya jadikan pengetahuan, tapi terapkan, manifestasikan di dalam kehidupan kita. Baru ada power. Kalau nggak bisa. Amin. Nggak ada. Kalau nggak situ nggak ada power. Kita nggak ada gunanya hidup kalau kita memungkiri kekuasaan Tuhan. Tuhan marah ketika kita mengignore, memungkiri bahwa ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Itu berhala. Kita tidak menganggap dia. Nah, kenapa mata adalah pelita tubuh? Karena kalau mata kita melihat, jadi dari mata turun ke hati. Peribahasa mengatakan juga, apa yang turun? Ya itulah virus. Virus itu menular. Artinya menular. Apa yang menular? Roh. LGBT virus, itu virus. LGBT itu virus. Latah itu virus. Apakah virus menakutkan? Tidak semuanya. Virus tidak ada yang menakutkan karena ada roh Allah di dalam diri kita. Amin. Virus itu roh. Singkatannya vibration of us. Saya yakin Bapak mengerti karena Bapak you speak English well. Vibration of us itu virus. Viral, vibration for all. Banyak kita nggak mengerti karena ditutupin kebenaran itu. Ini adalah masanya post-truth, masa kebenaran ditutupin supaya kita tidak mengenal Allah kita lagi. Banyak sekarang yang sudah meninggalkan Allah. Dia beribadah tetapi dia tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Dia tidak percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu powerful, itu berkuasa penuh. Mari diantara kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk betul-betul sungguh-sungguh fokus. Jangan kita salah fokus. Sistem dunia ini menggiring kita untuk salah fokus sehingga kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan menyertai kita. Begitu ketakutannya. 2,5 tahun ini ya Pak, mereka menebarkan roh ketakutan. Ketakutan adalah roh. Tidak tahukah kamu bahwa Allah tidak pernah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu roh, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman, kasih sempurna, dan ketertiban. Ketertiban itu apa?
percaya sepenuhnya. Sepenuhnya itu bulat, tidak separuh-separuh. Ya, kalau separuh-separuh, enggak. Itu Tuhan tidak mengenal kita. Karena makanya Tuhan tidak mau kita separuh-separuh. Belajar gitu ya. Makanya sistem ini menggiring kita. Dari mulai sekolah kita diajar berhitung 0 sampai 9, dan kita begitu takut dengan angka 0 sampai 9. Ya. Dari sekolah kita diajar untuk seragam. Kalau tidak seragam berarti bukan teman saya. Padahal Tuhan tidak mengatur kita untuk seragam, tapi Dia membuat berkeberagaman, bineka tunggal ika. Makanya terjadilah polarisasi. Kalau Bapak punya nilai 10, saya 5, Bapak tanpa sadar jiwa kita dididik untuk lebih sombong. Saya menjadi rendah diri. Itulah sistem yang mengatur kita. Kita di sekolah diajar kompetisi. Tuhan tidak mengajari kita kompetisi. Saling melengkapi, saling memuliakan satu dengan yang lain. Baru kita bisa persatuan. Kalau enggak, orang yang tidak adil enggak akan bisa beradab. Jadi cuma teori saja, tapi prakteknya tidak bisa. Seperti itulah firman Tuhan harus kita terapkan. Banyak kita bicara teori, tapi mempraktekkan dalam diri begitu sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu konsepnya. Kita tidak tahu bahwa yang mengatur kita adalah kekuatan supranatural yang tidak kelihatan. Ya. Seperti pada zaman sekarang yang banyak orang bertumbangan imannya. Sesuatu yang spirit dilawan dengan fisik, nggak mungkin bisa. Sesuatu yang spirit harus dilawan dengan spirit juga. Tengking dalam nama Yesus, selesai. Baru praktekkan iman. Jangan kita mengikuti untuk mematikan iman kita. Sistem dunia ini justru mematikan iman kita. Kenapa? Karena dia mau menggeret kita bersama-sama dengan Lucifer ke dalam apa? Lautan api. Lalu apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lukas 10 ayat 7 bicara tentang seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Dia bertanya, bagaimana untuk kita bisa selamat? Jawab Yesus, menurut kamu? Dia sendiri yang jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Tuhan Yesus pernah menghardik para ahli Taurat dan Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi Tuhan tidak penting orang yang sudah belajar teologi, ahli teologi. Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan memilih petani, tukang kayu, nelayan dan sebagainya. Orang-orang yang tidak dihargai, tidak dihormati oleh dunia, itu yang Tuhan pilih. Karena apa? Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa, tidak melihat pangkat dan jabatan. Dia bisa pakai semuanya. Yang penting buat Tuhan adalah yang berharga hati. Tuhan nggak nanya berapa rekeningmu di bank, tidak. Tuhan tidak nanya berapa banyak rumahmu, enggak. Yang Tuhan mau lihat hati kita. Amin. Kenapa kita ditandai sebagai orang-orang yang tidak setia dan menjadi musuh Allah bila mengasihi dunia? Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, mengikut salibnya dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang terjadi saat ini? Kematian, semua orang takut mati, ya. Terus mau menyelamatkan nyawa, yang ada banyak yang lebih mati. Saya sampai sekarang baik-baik aja, saya sehat saja. Saya tidak terikat dengan benda-benda yang banyak di mana di mal-mal itu. Saya lihat jalan-jalan enggak. Saya sampaikan inilah kesaksian. Saya sehat-sehat aja. Kita boleh ukur sehat mana? Kalian yang pakai atau saya? Even dok, saya tahu teorinya, ya, saya tahu teorinya. Ini adalah pekerjaan roh. Jadi kita diintimidasi, kita diprogram lewat apa? Image itu apa? Gambar. Sementara kita image of God, kita gambaran Allah.
Jadi kita harus menampilkan kuasa Allah yang tidak kelihatan di dalam hidup kita, supaya semua orang-orang di dunia ini melihat kemuliaannya. Itu tugas kita. Bukan kita yang ini, tetapi manusia lebih fokus kepada apa yang ditampilkan di luar dengan outer beauty, beli baju baru, pergi ke salon dan sebagainya. Hanya itu. Kalau itu tidak bisa mengurus dalam. Ya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi tubuh sehat kalau jiwa kuat dulu. Tapi manusia dunia, tubuh dulu baru jiwa, nggak bisa, rontok. Lihat orang-orang yang badan gede, di masa ketakutan kematian runtuh. Kalau orang Manado bilang hilang begal, ya, hilang taringnya semua. Mau pangkatnya apa, mau jabatannya apa, mau dia punya gelar apa, rontok semua. Buktinya apa? Gereja dikosongkan, masjid dikosongkan. Apa itu sesuai dengan Pancasila? Tidak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita selama ini dipolarisasi oleh, oh saya agama ini lebih benar. Keliru. Yesus tidak pernah datang bawa agama. Kita jadi saksi Kristus. Kita adalah prajuritnya Tuhan. Amin. Jangan sekedar kesempatan Bapak Ibu ada di sini, kesempatan persiapkan seperti lagi pelatnas. Begitu nanti waktunya Tuhan keluar, selamatkan orang lain. Ini adalah kesempatan terakhir. Lakukan, maka ini adalah kesempatan untuk sin laundering, cuci dosa. Selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, berbalik cepat dan sampai finish. Jangan dulunya baik, terus di akhir kita gagal. Seperti apa? Yudas Iskariot. Siapa yang bilang dia dulu orang gak benar? Dia tiap hari bersama Yesus, tetapi ketika dia kompromi telinganya dengan iblis. Karena apa jatuhnya? Mamon. Banyak di antara kita takut kehilangan mamon, takut kehilangan pekerjaan karena banyak syarat begini-begini, ikut. Jadi kalau kita manusia roh kita kalah, maka jiwa kita tunduk, badan kita ngikut. Badan ini ngikut karena apa yang dari jiwa yo. Jiwa ini kayak apa? Jiwa ini kayak proyektor. Jadi apa yang ditampilkan di situ itu adalah gambaran kita. Kita ini, jiwa kita ini proyektor. Begitu kita stres sakit perut, muka kita kelihatan. Ya, muka kita kelihatan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita akan ikut. Karena dalam tubuh kita ada sel-sel yang akan mengeluarkan hormon yang mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu teorinya, Pak. Itu teorinya. Ya. Kalau pikiran jelek, reaksi tubuhnya apa? Keluar hormon kortisol, dan itu racun yang menyebabkan kanker, yang menyebabkan hipoksia, kehilangan oksigen di dalam darah. Dan itulah kuncinya kanker. Ya. Karena tubuh asam. Kita selama ini dijebak oleh apa? Oleh konsep farmasi. Farmasi itu artinya apa? Farmakea. Apa? Sihir. Kita tersihir sama obat, padahal itu racun. Maaf, itu racun. Saya boleh bertaruh itu. Kenapa? Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Jadi yang koheren dengan tubuh kita adalah yang berasal dari tanah. Tetapi karena konsep industri, kita digiring untuk selalu belanja. Supaya apa? Kita kejar uang, mamon. Dari mana kita tahu uang? Setelah kita dari kecil diajar angka, diajar nabung, hemat pangkal kaya, yang ada pelit. Betul? Saya ngalamin, saya jadi kayak pelit. Pelitnya nggak terasa. Aduh, saya punya 100, sebentar saya kalau dikasih saudara saya 20 berarti kurang. Bagaimana mau nambah, ngejar orang gitu. Jadi kayak gitu konsepnya, tanpa sadar. Tapi konsep Tuhan berbeda. Makin sering kita menabur, makin sering kita menuai. Kayak saya banyak kehidupan. Kita banyaknya apa? Menuai doang, nggak pernah menabur. Jadi begitu jabatannya jelek, bingung. Banyak kawan-kawan saya yang bingung. Nabur apa? Manen terus. Begitu ini, orang bilang mantap, makan tabungan. Padahal sebenarnya ya karena nggak biasa nabur.
Jadi begitu, padahal udah banyak, cuman tetap stres. Bayangkan, angka membuat kita stres. Dan inilah kuncinya, iblis menggunakan angka. Itulah digitalisasi. Angkanya di bank banyak, wah udah pokoknya hajar. Apa aja dibeli. Orang kalau perlu apa? Nyawa lu berapa? Begitu kurang apa? Stres. How to lie with statistik. Angka itu bisa dimanipulasi. Uang pajak aja bisa dimanipulasi kok. Semua laporan-laporan bisa dimanipulasi. Di mana-mana lah bisa dimanipulasi. Jadi kita termanipulasi. Jadi belief system kita, keyakinan kita itu hanya berdasarkan angka. Sementara kita lahir bukan dari hitungan matematika, kita lahir dari kuasa Tuhan yang supranatural. Kita bukan natural, kita supranatural. Nggak bisa hitungan matematika. Artinya apa? Contoh, suami istri, dia bersetubuh, belum tentu dia punya anak. Kalau hitungan matematika di atas kertas, ya sudah begitu ya pasti hamil, kan gitu. Nyatanya kan tidak. Banyak orang yang sampai punya bayi tabung. Kenapa sampai begitu? Ya karena ada alasannya. Dibikin mandul oleh apa? Oleh kimia-kimia beracun tadi, sintetis itu. Hati-hati kalau punya anak, nggak usah USG. USG itu menjebak. Kenapa? Anaknya kena radiasi, sel-sel, dan akhirnya tidak cerdas. Ya. Ini adalah cara untuk membuat kita tidak punya keterhubungan. Dia mau merusak internet di dalam tubuh kita sehingga susah sekali kita merasakan hadirat Tuhan. Saya kasih tahu rahasianya ya. Komputer ini belajar dari badan kita. Saya kasih tahu, listrik ini belajar dari badan kita. Ini adalah ilmu alam supranatural yang tidak dibuka selama ini oleh manusia. Karena dia mau jual. Matikan AC pakai remote. Itu ilmu frekuensi. Itu adalah ilmu alam supranatural. Kalau dulu pakai opo-opo, ya pakai itu pakai frekuensi. Nanti kita akan disetir seperti itu. Kenapa kita ketakutan? Itu frekuensi. Kita terintimidasi, padahal nggak ada lawannya. Tapi kenapa? Karena ada kekuatan supranatural, baik yang kudus maupun yang tidak. Kalau yang Roh Kudus yang menguasai kita, maka kekuatan itu datang. Amin. Nggak ada ketakutan. Jangankan gitu, ditembak aja nggak takut. Kehilangan apa-apa nggak takut. Kenapa? Ada proteksi Tuhan yang luar biasa yang nggak bisa digantikan. Saya nggak bisa menceritakan bagaimana kedamaian yang kita rasakan ketika kita bersama Tuhan. Nggak takut, nggak ada makan, nggak takut. Ya. Kalau di Islam memang ada kun fayakun. Kalau ini jadi maka jadilah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jangan takut. Selama ini saya ketakutan. Saat ini saya belajar melepaskan semuanya. Mulailah berani meninggalkan fasilitas dunia. Tinggalkan kebanggaan itu. Semua hanyalah jebakan Batman. Kenapa Batman selalu dibawa-bawa? Karena Batman ini melambangkan iblis. Oh, dari Wuhan, apa tuh? Ini dari kelelawar. Pinter mereka tuh, selalu lari ke situ. Saya tahu semua. Seperti apa cara mereka bekerja. Ada apa sesungguhnya dengan dunia ini? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem yang ada, yang kita lewati, yang ngatur kita selama ini adalah sistemnya dari si jahat. Siapa si jahat? Antikris. Saya bilang aja antikris. Kenapa? Yang berlawanan sejak Yesus disalibkan, itu sudah ada antikris, gitu loh. Roh antikrisnya sudah ada, dan dia sudah ada, cuman belum muncul. Jadi roh antikrisnya sudah ada. Yesus disalibkan itu karena roh antikris. Kalau bukan karena roh antikris, tidak akan disalibkan. Ya. Makanya kenapa orang Israel masih berdoa di tembok ratapan, karena dia tidak terima sebagai Mesias. Dia akan bangun bait Allah dalam 3 hari, tapi sekarang sudah siap dalam bentuk knockdown. Ya.
Tabut perjanjian sudah ditemukan juga. Sapi merah sudah ada juga. Jadi tinggal menunggu waktunya. Apa yang akan terjadi pada kita di dalam dunia yang dikuasai si jahat? Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Satu kuncinya, dunia akan membenci kita. Kayak saya banyak yang benci. Saya dibilang ekstrim, saya bilang radikal. Gak apa-apa. Kenapa? Pada kedatangan anak manusia yang kedua kali, peristiwa Nabi Nuh itu akan terjadi kembali. Apa itu? Semua orang akan mengertawakan, mencibirkan bibir, tidak ada yang percaya. Walaupun 120 tahun dia bertahan, dan akhirnya semua orang menyesal. Itulah cara iblis, membuat selalu penyesalan di belakang. Ketika kita dikasih tahu, kamu cocokologi, kamu halusinasi, mana datanya, mana buktinya? Saya kasih tahu, namanya penjahat itu bermain one step ahead. Begitu ada bukti baru mau disidik. Ya, saya kan polisi. Dia ada di sini, kita kejar, dia begini terus. Lari terus, kita dihadang sama barrier-nya apa? Pembuktian material. Sementara dia main di udang di balik batu. Dia selalu lari ke depan. Kita kejar terus dia sana. Kan belum ada kerugian. Nah, bahasanya kan gitu, Pak. Mana ini gini. Itu. Jadi kita selalu terlambat. Kenapa? Memang diajarkan untuk itu. Supaya kita itu jadi orang munafik. Yang penting kelihatan. Dia nggak tahu. Kalau nggak kelihatan kita boleh ngeles. Betul nggak? Dari kecil kita diajar. Betul nggak Pak Tio? Ketawa. Seperti itu, ya. Apakah pada hari ini kamu gini, kamu pada saat itu ada? Dia kan nggak lihat. Nah, begitu kasih TV, baru bilang, ya saya ada di situ, tapi dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang diajarkan oleh sistem. Kita diajar oleh orang tua kita tanpa mereka sadari. Tidak boleh berterus terang. Ketika misalnya dia kecil, anak 1 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Dia tidak boleh didoktrin apapun juga. Biarkan dulu dia seperti anak-anak yang putih, fitrah. Gak boleh kamu begini, biarin aja dulu. Ya, halus ininya. Orang tuanya yang kasih contoh, jangan kasih. Setelah 7 tahun ke atas baru anak itu akan tahu sendiri bahwa ini gak bagus. Tapi kalau sudah didoktrin dari kecil, dia akan diisi seperti yang mendoktrin. Makanya kenapa mereka paksa kita ada preschool, ada taman kanak-kanak dari umur 5 tahun supaya didoktrin. Begini, tidak boleh begini. Jadi sekolah perlu nggak? Dulu saya pikir perlu, sekarang saya nyatakan tidak perlu. Pendidikan perlu nggak? Perlu. Tapi tidak perlu harus di bangku sekolah. Ya, kita pergi ke sekolah hanya bayar terus orang tua kita. Setelah itu apa yang terjadi? Anaknya kerja cari apa? Uang. Tidak cari Tuhan. Dan akhirnya apa? Melempem, penakut. Gitu Om. Saya panggil Om aja ya. Penakut jadinya semuanya. Karena takut nggak punya uang. Kita bawa ijazah sebagai lambang sudah sekolah, lamar kemana-mana. Nggak taunya ujung-ujungnya jadi budak, hanya minta digaji. Ya, itulah sistem membuat kita tidak percaya Tuhan. Mencari cinta akan uang. Jadi cinta akan uang itu dibangun menjadi suatu kebiasaan, akhirnya kita butuh. Nah, sekarang di akhir zaman ini mau dapat uang ada syarat-syarat tambahan. Kenapa kita takut sekali kehilangan itu? Jadi cara membuat orang terikat, tergantung, itu bangun dulu kebiasaan, kasih aja. Sudah, sama kayak narkoba. Ya. Kasih gratis dulu. Setelah dia sakau atau edik, dia cari, dia nggak dapat, dia punya orang tuanya pun dia jual, dia beli buat dia. Seperti itu caranya. Dan kita pun dibikin begitu. Jadi tubuh kita ini tergantung bagaimana rutinitas atau repetition atau pengulangan yang kita lakukan setiap hari. Dan cukup 21 hari sel kita ini berubah, kebiasaan kita berubah. Makanya dia 2 minggu, udah berubah. Akhirnya lama-lama bodo amat deh, terusin aja. Itu caranya mendesain, cara memprogram hidup kita. Cukup di sini. Tubuh kita akan ngikut. Begitu sini sudah, udahlah bodo amat ya. Dan membuat kita menjadi apatis. Sekarang kita hanya menyelamatkan diri kita masing-masing. Dan itu program.
Sekarang kita ada dalam posisi apatis, cuek dengan orang lain. Yang penting gue. Ya. Harusnya kita ada di enlightenment, joy, peace, love. Kalau sudah masuk ke bawah, mulai lagi pride. Itu mulai penyakit mulai muncul. Ketika kita sombong, rupanya di dalam tubuh kita secara supranatural dia akan mengeluarkan bibit-bibit penyakitnya hidup. Gitu. Itu teori Hawkins, Pak. Terus turun dan sekarang kita posisi apatis. Setelah itu apa? Guilty. Merasa menyesal. Dan akhirnya shame. Habis shame apa? Slave atau suicide atau bunuh diri. Hopeless, gak punya harapan hidup lagi. Dan hanya bisa menarik orang-orang yang demikian hanya dengan kuasa Tuhan. Kalau tidak, berat. Ya. Karena dia gandulin ke bawah. Susah sekali untuk mengangkatnya. Kalau semakin turun, disitulah penyakit. Jadi di posisi 25, frekuensi 25 itu, kanker mulai muncul. Kanker muncul di situ. Ya, tapi kalau bicara teori kedokteran berbeda. Kanker potong. Tetapi kalau kita percaya dengan Tuhan, kanker itu hanya urusan apa? Tubuh kita sendiri yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Hanya satu obatnya, hati yang gembira. Adalah obat yang manjur. Manjur artinya apa? Pasti sembuh. Amin. Gembira karena apa? Percaya penuh bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Ampuni orang lain, jangan simpan dendam sama orang lain. Jangan simpan apapun juga, lepaskan. Maka Tuhan yang mengisi kita. Ketika kita kosong, kita diisi yang lain, maka muncul banyak penyakit. Tetapi ketika Tuhan yang isi, Tuhan tahirkan semua. Dia bakar dengan api Roh Kudus. Amin. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata,
ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.